wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sehat. Semoga kita sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kondisi selalu sehat dan terus semangat ya. Pada pembelajaran hari ini akan Ibu menggunakan metode pembelajaran kelas rangkap. Apa itu kelas rangkap? Nah, jadi di mana kelas 3 dan kelas 2 kita berada dalam satu kelas atau satu ruangan. Maka dari itu Ibu mempersatukan kelas 3 dan kelas 2 karena Ibu Ibu Maya dan Ibu Ila sedang ada rapat disuruh oleh kepala sekolah. Jadi Ibu harap kita belajar bersama dengan tertib ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM kelas 3. Silahkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sesudah belajar berdoa, alhamdulillah. Mari kita sejenak berdiri semuanya menyanyikan lagu wajib. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Bye.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dua, Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah kelas 3 ada yang tidak hadir? Nah, baik. Berarti hadir semua. Apakah kelas 2 ada yang tidak hadir? Ya, berarti hadir semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan untuk kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 itu yaitu materi tentang bilangan cacah, yaitu di tema 1 hidup rukun untuk keluarga. Dan kelas 2 untuk kelas 2 yaitu temanya masih sama tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di tema 1 sama kelas 3 ya. Di situ ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk kelas 3 Ibu harapkan dapat menjelaskan satu. Yang pertama, satu di penjelasan pengertian sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Yang kedua, Ibu harap kelas 3 dapat menyebutkan sifat-sifat pada bilangan cacah. Nah, jadi semua ini kalian harus paham, harus mengerti apa itu pengertian sifat-sifat operasi itu, sebutkan sifat-sifatnya ada berapa. Nanti sebelum itu makanya Ibu akan jelaskan dulu. Dan sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran di kelas 3, Ibu akan membagi kelompok di kelas 2, yaitu satu kelompoknya berarti ada 4 orang, dibagi kelompoknya menjadi 3
3 kelompok. Satu kelompoknya ada berapa tadi? 4 orang dibagi menjadi 3 kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok. Dapat dipahami? Dapat dipahami kelas 2? Iya. Terima kasih. Kalau begitu, silahkan kalian, Ibu tadi sudah dibagi kelompok ya. Silahkan dibuka halaman 20. Materinya ada di sana di halaman 20. Lanjut pengertian bilangan cacat. Ibu kelas 3 lagi. Pengertian bilangan cacat. Apa itu bilangan cacat? Bilangan cacat adalah bilangan bulat non negatif atau yang bukan negatif. Maksudnya enggak ada bilangan negatif kayak negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Dan angka minimal lainnya, jadi bilangan cacah ini isinya 3 dan seterusnya. Nah, operasi bilangan cacah ini enggak dimulai dari 1. Jadi bilangan cacah dimulai dari 0. Nah, jadi perbedaannya ada di awal penghitungannya. Makanya bilangan cacah ini sering juga disebut sebagai bilangan bulat positif yang dimulai dari 0 sampai angka yang tak terhingga 0. Misalkan 0 sampai 1, 2, 3 itu bilangan positif. Yang kedua, dapat dipahami ini pengertian sifat-sifat operasi itu? Iya, terima kasih. Yang keduanya, menyebutkan sifat-sifat operasi itu pada bilangan. Dapat dipahami ini? Ibu ulangi lagi sekali lagi, apakah kalian dapat dipahami? Ada yang mau bertanya sampai sini? Ayo, siapa yang mau bertanya? Acungkan tangan. Iya, Tessa, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya, Pak? Apa? Iya. Oh, kan Ibu tadi sudah dijelaskan ya. Tessa bertanya. Nah, Tessa, teman kalian di Tessa ada yang bertanya, bagaimana pengertian bilangan bulat? Bilangan bulat apa? Bilangan positif itu. Tadi Ibu sudah jelaskan, jadi pengertian operasi itu ada bilangan cacat. Ya, bilangan bulat itu ya itu bilangan bulat non negatif dan atau yang bukan positif. Jadi Tessa dan teman-temannya bilangan bulat itu bilangan non negatif dan bilangan positif. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tepuk tangan buat teman kalian yang berani bertanya. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Tertutup untuk penjumlahan dan perkalian. Simpelnya kalau ada di bilangan bulat yang ditambahkan hasilnya akan tetap bulat atau cacah. Contohnya nih. Contoh bilangan bulat ya. Nih contohnya, perhatikan kalian supaya paham. Contohnya misalkan 2 ditambah 2 hasilnya berapa? 4. Pinternya ini. Hasil dari penjumlahan kedua bilangan cacah itu bakal tetap bulat. Sifat tertutupnya juga sama di operasi perkalian. Contohnya kalau perkalian misalkan 2 dikali
bilangan bulat bakal tetap sama walaupun pengelompokannya berbeda-beda. Biar gak bingung, Ibu kasih contoh lagi. Misalkan contoh asosiatif. Yang tadi ini asosiatif. Contoh asosiatif ini ya, perhatikan Kak Ibu. Misalkan 2 ditambah 3 dikali ditambah 4 sama dengan berapa kira-kira? 9. Nah, ini namanya bilangan asosiatif. Atau ada lagi contohnya, misalkan Ibu lagi 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama hasilnya, penjumlahan dan perkalian masih sama. Nah, setiap ada 3 bilangan cacat yang dijumlahkan hasilnya sebenarnya bakal tetap sama walaupun cara mengelompokkan bilangan berbeda kayak tadi. Sifat ini jadi berlaku buat perkalian. Ya. Contohnya untuk perkalian ini tadi penjumlahan ya, ini penjumlahan. Sekarang contoh perkalian. Masih contoh. Contohnya misalkan 2 kali 3 ditambah berapa ya kira-kira? Dikali 4 sama dengan berapa kira-kira? 4. Pinter. Misalkan lagi 2 dikali 2 kali 3. Ini masih bolak-balik, hasilnya berapa? 24. Berarti perkalian dan penjumlahan itu di asosiatif itu sama, hasilnya akan sama. Walaupun angka berbeda tapi hasilnya tetap sama. Nah, ini yang dinamakan sebagai asosiatif dalam operasi bilangan cacat. Yang ketiganya, Ibu ini hapus dulu ya, soalnya tidak ada kesempatan. Hapus dulu ya. Yang ketiganya apa itu? Yang ketiganya distributif. Apa itu distributif? Distributif yaitu hasil operasi hitung bilangan cacat dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian sampai dengan bisa disebabkan oleh kelompoknya. Rumusannya yaitu di asosiatif itu ada rumusannya. Ibu tuliskan rumusannya. Ada rumusannya. Yaitu rumusannya itu apa ya? Yaitu A ditambah B dikali C. Atau A ditambah B ditambah lagi B dikali C sama dengan ini rumusan yang ketiga teh. Yang ketiga teh tadi teh ya, ini rumusan yang ketiga. Terus, nah, ini rumusannya. Nah, Ibu kasih contoh biar lebih jelas lagi ya. Contohnya 3 nih. Contoh 1
bilangan bilangan ganjil. Yang pertama itu bilangan cacah. Bilangan cacah genap. Bilangan itu jelaskan dulu ya. Bilangan cacah genap. Nih, ada bilangan cacah itu dibagi dua. Yang pertama bilangan cacah genap. Pertama dulu ya. Bilangan cacah genap merupakan bilangan cacah kelipatan dua yang harus habis dibagi angka 2. Contohnya, nah harus habis dibagi menjadi angka 2. Contohnya dimulai dari kelipatan 2. Kira-kira berapa saja? Kelipatan 2. 2. Terus 4. Terus 6. Terus 8. Terus 10 dan 11. Yang kelipatan 2 itu berarti dilewat 22 ya, mengerti ya? Dan seterusnya. Terus yang keduanya ada bilangan tadi apa? Bilangan cacah ganjil. Kira-kira bagaimana yang ganjil itu ya? Contoh lagi. Yang ganjil itu misalkan contohnya 1, 3, terus berapa lagi kira-kira? 5, terus 7, 9, terus berapa? 11, terus 13, terus dan seterusnya. Nah, itu tadi materi pembelajaran yang Ibu sampaikan, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, dan Ibu harap di kelas 3 kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Sebelum Ibu menyampaikan materi di kelas 2, untuk kelas 3 bisa mengerjakan soal, silahkan kalian buka halaman 20 dan jangan ganggu. Harap tenang dan Ibu akan ke kelas 2 terlebih dahulu. Silahkan dibuka bukunya halaman berapa tadi? 20 ya. Untuk kelas 2 tadi sudah dibaca materinya ya? Iya. Sudah baca materinya di tema 1, subtema 1. Di halaman 20 tadi ya. Apakah ada pertanyaan buat Ibu? Ada. Iya, siapa Jun? Siapa yang mau bertanya? Iya. Apa? Bila mau bertanya apa? Ibu tolong ulangi atau pengertian bilangan cacah. Apa? Ibu tolong ulangi apa pengertian bilangan cacah. Oh, apa itu pengertian bilangan cacah? Bilangan cacah itu yang terdiri, tadi Ibu sudah jelaskan ya beberapa kali. Jadi bilangan cacah itu bilangan bulat non negatif atau yang bukan negatif. Paham Dila? Iya, jadi bilangan cacah itu bilangan yang bukan non negatif atau bilangan yang negatif. Nah, soal kelas 2 dan kelas 1, pilih salah satu rumus jumlah dalam sifat bilangan cacah positif dengan hasil yang sama. Nih, untuk kelas 2 silahkan Ibu beri tugas. Ini fokus lagi ya. Untuk kelas 2 silahkan, karena kalian tadi sudah baca
bilangan caca positif dengan hasil yang sama dari 5 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 3. Silakan kalian tulis. Silakan tulis soalnya. Itu yang ibu tuliskan di papan tulis. Pilihlah salah satu rumusan jumlahan dalam sifat bilangan caca positif dengan hasil yang sama dari 5 ditambah kurung buka 2 ditambah 2 ya. Kalau nanti tidak ada yang dipahami boleh ditanyakan lagi ke ibu. Udah kalau sudah ya dikerjakan. Sudah ada yang ini ada belum jawabannya. Hasil dari operasi bilangan udah semuanya? Ya, jadi apa jawabannya? Ada yang bisa? Jadi apa jawabannya yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, bilang lagi. Ya, itu 10. Iya, jadi 5 ditambah 2 itu 5 ditambah bukan dikali ya. 2 ditambah 2 berapa? 4 ditambah 5. Nah, sudah paham ya kelas 2 ya? Jadi pengelompokan operasi bilangan caca dari berbagai pilihan di atas tadi yang ibu sampaikan adalah jawaban yang salah karena hanya bukan 10. Jadi jawaban yang tepat itu 5 ditambah 2 ditambah 3. Jadi yang ini itu seharusnya 5 ditambah 2 ditambah 3 yaitu hasilnya 10. Ini baru benar meskipun pengelompoknya berbeda. Nah, itu pembahasan kita hari ini tentang bilangan caca lengkap banget, mulai dari pengertian sifat-sifat operasi hitung sampai penjabaran contoh operasi hitung bilangan caca. Udah paham sampai situ untuk kelas 2? Iya, baiklah. Terima kasih. Kalau sudah paham, ibu kembali lagi ke semuanya. Kelas apakah kelas 3 sudah dikerjakan semuanya? Iya, baik, terima kasih. Kalau seperti itu kalau sudah baiklah, terima kasih untuk kelas 1 dan kelas 2. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberi tugas pada kelas 2 dan kelas 3. Dan jangan lupa bisa dikumpulkan tepat waktu dan silahkan untuk kelas 3 halaman 2. Tinggal dia
halaman 21. Ada halamannya ada? Ya, sudah ketemu. Sudah. Dan kalian bisa mengerjakan di rumah dengan bantuan orang tua masing-masing. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu sangat berterima kasih pada kelas 3 dan kelas 2 telah mengikuti pembelajaran dengan Ibu dengan baik dan tertib. Apabila ada materi yang Ibu sampaikan kurang jelas, kurang dimengerti, Ibu mohon maaf, minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa semangat belajar, kerjakan PR, tetap tepat waktu, dan kita bertemu lagi besok. Sebelum kita pulang, mari kita mari kita berdoa dipimpin KM oleh kelas 2. Nah, sekarang kelas 2 silakan berdoa sebelum pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Sebelum kita pulang, mari kita Bentar, sebelum pulang silakan kalian beres-beres buku kalian. Ya, masukkan ke dalam tas ya. Sebelum itu, sebelum berdoa, silakan buku kalian yang rapi masukkan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Pensil, patlot, penghapus silakan. Ya. Ya, silakan. Sudah siap semuanya? Silakan dipimpin oleh kelas 2. Ya,